Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dita Channel. Kali ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman seorang wanita ketika dia ngekos di daerah Jogja. Untuk nama, tempat, serta universitas akan disamarkan. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan aku juga makin semangat untuk membawakan cerita-cerita selanjutnya. Seperti biasa, untuk memudahkan ceritanya, di sini aku akan berperan sebagai Intan. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak. Hai, namaku Intan. Aku akan cerita tentang pengalaman yang gak bisa aku lupakan sampai detik ini. Pengalaman ini terjadi saat aku pertama kali tinggal di kosan yang ada di wilayah Jogja. Jadi ceritanya bermula saat aku lulus menjadi mahasiswa di salah satu universitas negeri yang ada di Jogja. Awalnya aku senang banget bisa lulus di universitas impianku. Dan yang paling buat aku semangat, entah kenapa aku senang banget ngebayangin aku harus merantau dan belajar hidup mandiri. Karena sebelumnya aku tinggal di Malang, jadi mau gak mau aku harus merantau dan hidup mandiri di Jogja. Di sana aku bakal ketemu teman-teman baru dan lingkungan baru. Karena jujur aja aku sedikit jenuh dengan kehidupan aku di rumah. Karena orang tuaku terlalu sayang dengan aku, jadi ini sedikit menghambat minat eksplor aku. Jadi waktu itu seminggu sebelum aku mulai kuliah, aku, ayah, dan ibuku ke Jogja untuk mencari kosan. Di sana kami sempat kesulitan menemukan kosan karena ternyata kebanyakan kosan sudah di-booking. Yang pada akhirnya nemulah kita di hari kedua kami di Jogja. Kosan yang kami temukan itu agak jauh dari wilayah kampus. Bahkan udah di wilayah yang tergolong sepi, tapi tidak masalah. Aku juga bakal dikasih motor untuk ke kampus. Pertama kali aku lihat kosannya, aku terbayang ini bakal sangat menenangkan. Di depan kosan ada pohon jambu dan mangga yang sangat rindang. Bangunan kosannya juga nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Dan ini kosan khusus untuk cewek. By the way, pemilik kosannya juga tinggal di dalam bangunan kosannya. Jadi segerbang gitu dengan rumah pemilik kosannya. Pemilik kosannya itu ibu-ibu tua, tapi belum layak juga sih dipanggil nenek. Jadi kalau aku perkirakan mungkin umurnya sekitar 50 tahunan. Kosan ini punya ibu itu, dan dia juga hanya tinggal dengan satu anak laki-laki yang kira-kira berumur 3-4 tahunan. Yang sampai sekarang aku nggak tahu itu anaknya atau cucu si ibu itu. Jadi ibu kosannya menyambut kami dan mempersilahkan kami melihat kamar kos. Ternyata total kamar kos yang ada di situ ada 12. Yang kosong ada 4 kamar. Tapi dari keempat kamar itu cuma sisa satu yang bisa ditempati. Saat ditanya 3 kamar lainnya kenapa nggak bisa ditempatin, kata si ibu kosannya sedang direnovasi. Padahal kelihatannya baik-baik aja. Karena aku juga sempat ngintip dari jendela kamarnya yang ditutup horden. Samar-samar terlihat kamar itu normal-normal aja. Tapi entahlah, awalnya aku mikir mungkin bocor atau apa kali. Jadi kamar kosan buat aku ditentukan kamar yang nomor 3. Kamar yang kosong itu kamar nomor 2, 5, dan 12. Jadi kamar kosannya ada nomor gitu sesuai urutannya. Saat kami masuk ke kamar nomor 3, aku melihat normal-normal aja. Malah aku suka dengan fasilitas yang ada dan kamarnya juga luas banget. Kamar ini sebenarnya untuk 2 orang karena ada 2 ranjang yang bertingkat. Tapi di sini aku cuma tinggal sendiri. Tapi yang aku bingung, entah kenapa awal aku masuk ke kamar itu rasanya dada aku sesak dan agak berat. Dari awal aku sempat mikir soal itu. Tapi aku cuma mikir aja, gak menanyakan dan gak menceritakan ke ibuku. Karena waktu itu aku pikir sepertinya akan sedikit lebay kalau aku menceritakan ini ke ibu. Awalnya aku mikir kayak gitu.
Dan itulah yang aku sesalin, kenapa aku nggak ceritain ini dari awal ke ibu dan ayahku. Ya udah, itu hanya penyesalan. Jadi hari itu kami balik ke penginapan, lalu balik ke Malang. Seminggu kemudian, di hari Minggu sehari sebelum aku masuk kuliah pertamaku, aku balik lagi ke Jogja dan meninggalkan ibu dan ayahku di Malang. Itu adalah pertama kalinya aku pergi jauh sendiri dan merantau. Singkat cerita, saat aku sampai di Jogja, tepatnya di kosan, itu adalah Minggu sore. Aku langsung disapa dengan salah satu anak kosan lain yang saat itu sedang bersih-bersih. "Hai mbak, baru ya?" "Iya mbak, aku baru." "Oh kenalin, nama aku Intan." "Aku Dita mbak, baru masuk kuliah ya?" Di situ kami ngobrol-ngobrol sedikit. Ternyata si Dita kuliah di universitas yang sama dengan aku, tapi beda fakultas dan angkatan. Dia ternyata angkatan 2016. Di situ aku juga pamit mau masuk ke dalam kos, tapi Dita sempat nawarin untuk main atau sekedar ngobrol-ngobrol ke kosannya. Syukurlah pikirku. Baru sampai aja aku langsung punya temen karena Dita kelihatannya sangat humble dan suka cerita. Akhirnya aku masuk ke dalam kos. Lagi-lagi pas aku buka pintu dan masuk, nggak tahu kenapa aku ngerasa dada aku sesak lagi. Sebelumnya aku nggak pernah kayak gini, tapi aku nggak terlalu menghiraukan karena tubuhku yang pegal dan pengen rebahan itu lebih menonjol dari yang aku rasakan. Sampai nggak kerasa, akhirnya aku ketiduran beberapa jam. Lalu aku terbangun karena panik. Di sini sampai sekarang aku nggak tahu itu mimpi atau nyata yang aku dengar. Karena yang aku rasakan, aku terbangun karena mendengar keramaian di sekitarku. Yang seolah-olah aku tidur di tengah-tengah keramaian pasar. Dan itu terjadi di kamarku. Saat aku bangun, semuanya hening. Tapi aku ngerasa itu nyata banget. Aku selalu berusaha mikir kalau itu hanya mimpi. Mungkin karena aku terlalu kelelahan di hari itu. Karena sekujur tubuhku dipenuhi keringat saat tidur, aku langsung mandi. Saat aku sedang mandi, aku masih kepikiran soal mimpi itu. Apakah itu mimpi atau nyata yang aku dengar? Ya udah, setelah mandi, aku sholat maghrib dan duduk termenung karena sesak dada aku makin kerasa banget. Dari termenung hingga panik, yang aku juga nggak tahu kenapa aku bisa panik sendiri di kamar ini. Semakin lama rasanya semakin aneh, karena sesak yang aku rasakan itu sepertinya di kamar ini penuh dengan orang-orang. Sesak, panas dan pengap. Padahal AC sudah aku nyalakan, yang paling dingin malah. Dan di kulit juga rasanya dingin, tapi di dalam rasanya panas. Akhirnya aku keluar memberanikan diri, padahal aku baru kenal. Di situ aku nggak cerita soal itu, aku cuma ngobrol soal hal lain aja, untuk menenangkan pikiranku dari sesuatu yang aku juga nggak tahu. Karena anehnya, di kamar Kak Dita semuanya normal, aku malah ngerasa lebih lega di kamarnya. Sampai-sampai aku berharap Kak Dita basa-basi untuk nawarin aku nginep di kosannya. Tapi aku malu buat minta nginep. Sayangnya Kak Dita nggak nawarin. Ya udah, malam itu kami cuma cerita aja. Di situ Kak Dita cerita soal keseruan kampus. Dan aku sempat nanya juga soal kenyamanan tinggal di kosan itu. Katanya kosan kami itu nyaman banget. Karena lingkungannya yang ada di pinggiran kota yang cenderung tenang dan sepi. Karena jarak sekitar 300 meter baru ada beberapa warung makanan. Dan Kak Dita juga cerita anak kosan di kamar lain juga baik-baik kok. Tapi cenderung menjaga privasi. Semuanya murah senyum, tapi diantaranya ada beberapa yang bukan mahasiswa karena udah bekerja. Aku juga belum pernah ketemu mereka karena mereka kelihatannya hanya di kamar masing-masing. Saat kami sedang cerita, aku kaget ngelihat bocah yang sedang ngintip di pintu kamar Kak Dita yang setengah terbuka. Kata Kak Dita, adik itu namanya Oki. Dia bocah manis, tapi sayangnya ada sedikit kelainan. Dia bisu dan tuli. Tapi setelah setahun Kak Dita tinggal di kosan itu, dia juga ternyata nggak tahu Deoki ini anaknya ibu kos atau cucunya, karena ibu kosnya sangat dingin
dan selalu menghindar untuk berinteraksi dengan mereka. Kalaupun ngobrol, ya hanya ngobrol yang penting-penting aja. Mungkin karena itu Kak Dita nggak pernah tahu asal-usul Deoki ini. Adik itu juga udah biasa seperti itu. Dia suka ngeliat kita di dalam kamar kalau pintu dibuka. Tapi dia takut kalau dikasih kue atau semacamnya. Dia cuma suka ngeliat sambil ngintip aja kok. Dan mondar-mandir di halaman kosan. Karena rumah ibu kos ada di dalam pagar kosan. Lalu setelah kami ngobrol panjang lebar, waktu juga udah sekitar jam 10:30 malam. Aku balik ke kamar karena emang udah sedikit ngantuk. Tapi saat aku mau buka pintu kamarku, gak tahu kenapa selalu perasaan takut dan gelisah itu balik lagi. Tapi aku juga gak tahu aku gelisah dan panik karena apa. Itulah yang aku rasakan saat hendak mau buka pintu dan masuk. Tapi apa boleh buat, Kak Dita juga gak nawarin aku buat nginap. Aku juga gak berani untuk menerobos privasi orang lain. Jadi aku masuk ke kamar dan lagi-lagi perlahan dada aku sesak dan semakin sesak. Aku duduk di ranjang sambil merenungkan kenapa aku gak nyaman di sini. Padahal baru sehari tinggal di sini. Akhirnya aku melawan rasa aneh itu dan aku mencoba untuk tidur. Tapi sebelum tidur aku main HP sekedar ngeliat aktivitas di Instagram untuk sedikit menenangkan rasa aneh yang aku rasakan. Saat aku mulai sedikit tenang sambil megang HP, aku pun hampir tertidur. Tapi tiba-tiba gagang pintu kamarku berbunyi. Di situ aku kaget karena seperti ada yang mau membuka pintu. Di sini aku diam dan bingung, mikir itu apa dan siapa. Aku coba manggil Kak Dita. Mungkin aja Kak Dita yang mau masuk. Kak Dita, kakak di situ? Nggak ada jawaban sama sekali. Di sini aku udah mikir yang aneh-aneh. Jadi aku nggak berani buat ngecek. Tapi aku cuma diam, bingung, dan mikir sambil ketakutan. Dada aku masih berat dan panas. Tapi ujung kakiku rasanya dingin. Aku juga bingung dan gak tahu kenapa rasanya aneh gini. Sambil ketakutan dan sama sekali gak nyaman, aku tetap berusaha tidur sambil terus berdoa dan menutup mata. Hingga aku sadar dan terbangun karena mendengar suara motor yang ternyata suara teman-teman lain yang sedang manasin motor. Mereka mau berangkat ke kampus karena jam sudah menunjukkan hampir jam 7 pagi. Aku buru-buru mandi lalu siap-siap untuk ke kampus. Jam 5 sore aku sampai di kos. Tapi kos keadaannya sepi. Kak Dita juga gak kelihatan. Mungkin dia masih di luar. Aku masuk ke kamar kos. Lagi-lagi gak tahu kenapa dada aku berat lagi. Aku gak peduli lagi. Aku mandi di kamar mandi yang ada di dalam kamar kosku. Nah, di sini nih, saat aku sedang mandi, samar-samar aku mendengar suara hentakan kaki dari kamar aku. Aku matiin shower, dan aku coba untuk dengar. Itu benar-benar suara hentakan kaki. Yang aku ingat, saat itu suara hentakan kakinya seolah ada orang di kamar aku yang nari sambil marah. Karena hentakan kakinya yang emang kuat banget menghantam lantai, aku mendengarnya cukup lama. Shower akhirnya aku nyalakan, agar aku gak mendengar suara itu lagi. Aku terduduk dan nangis sambil nahan takut yang sangat takut. Hingga suara hentakan kakinya pun akhirnya tidak terdengar lagi. Karena sekujur tubuhku gemeteran, aku selalu ragu untuk keluar kamar mandi, yang ngebuat aku selama 2 jam berada di kamar mandi, karena aku gak berani keluar. Hingga pada akhirnya aku memberanikan diri untuk keluar dan buru-buru pakai baju. Aku lari ke kosnya Kak Dita. Dan ternyata semua anak kos pada belum balik, termasuk Kak Dita. Tanpa pikir panjang, aku lari ke rumah ibu kos yang berada di belakang kosan kami. Aku mengetuk pintu dengan rasa panik. Bu, Assalamualaikum Bu. Tapi sayangnya gak ada respon. Aku coba ngintip dari jendela, apakah ada orang atau enggak. Aku ngeliat ibu kos duduk di lantai dengan gaya duduk orang Jepang sedang makan di lesehan. Duduknya menghadap TV, tapi TV-nya nggak nyala. Aku melihatnya dari belakang. Aku coba panggil,
tapi nggak ada respon sama sekali. Bahkan sampai setengah jam aku manggil, tetap nggak ada respon. Dan ibu itu juga tetap diam, hanya duduk seperti itu. Berkali-kali aku nyubit tangan aku, dan bodohnya aku berharap ini hanya mimpi. Tapi ini memang kenyataan. Hari udah gelap. Aku cuma duduk di kursi depan rumah ibu kos. Niatnya aku nunggu Kak Dita pulang di sini. Tapi sialnya, karena terburu-buru keluar kos tadi, aku lupa bawa HP. Perlahan aku jalan balik ke kosan sambil ngintip kosan. Dan aku melihat Deoki yang sedang ngintip ke dalam kosku. Astaga, aku juga lupa menutup pintu kamar kosku. Sedikit tenang karena ada Deoki ini. Aku jalan, tapi anehnya aku ngelihat Deoki ngintip ke dalam kamar kosku seperti melihat sesuatu sambil tersenyum. Aku coba panggil. Halo Dek. Halo. Masih belum ada respon. Oh, aku lupa. Aku coba sentuh pundaknya. Dia kaget ngelihat aku sampai nangis dan lari ke rumahnya. Yang aku pikirkan, Deoki ini ngelihat apa ya di dalam? Kenapa dia tersenyum dan kaget ngelihat aku ada di belakangnya? Di sini aku pergi dengan motor sendiri untuk makan. Karena udah sangat ketakutan, aku pergi makan ke pusat kota dan memilih tempat makan yang ramai. Aku makan, setelah itu aku nelpon ibuku menceritakan soal apa yang aku alami. Ibuku gak percaya sama sekali, karena dia hanya menganggap aku terlalu manja dan gak bisa jauh dari orang tua. Dia hanya menasihatiku untuk menjadi mandiri di sini. Lalu aku coba nelpon Kak Dita. Ternyata Kak Dita sedang ada acara komunitasnya, dan katanya jam 10 baru tiba di kos. Saat itu masih jam setengah 9. Aku nunggu Kak Dita ada di kos, barulah aku berani pulang. Singkat cerita, hampir jam 11, Kak Dita baru ngabarin kalau dia baru tiba di kos. Aku pun akhirnya balik. Aku menceritakan semuanya. Tapi lagi-lagi, respon Kak Dita seperti gak percaya. Dia hanya merespon dengan candaan, dan aku pun hanya tersenyum tipis merespon candaannya. Aku ngerti kenapa orang-orang gak percaya. Karena sebelumnya aku juga sering gak percaya atau pura-pura percaya saat teman atau siapapun yang menceritakan hal seperti ini. Dari sini aku memilih diam. Yang penting Kak Dita tetap bersamaku. Tapi aku sempat minta nginep. Kak, malam ini aku nginep di sini ya. Boleh kok, tapi di sini ranjangnya cuma 1 Tan. Ya udah, gini aja. Karena kakak juga belum pernah ke kamarnya Intan, kita tidur di situ aja. Kan di kamar Intan double ranjang. Gimana? Iya kak, nggak apa-apa. Ya udah, kakak mandi dulu ya. Ntar kakak nyusul kamar Intan. Nggak apa-apa kak, aku nungguin di sini aja. Singkat cerita, setelah Kak Dita mandi, kami ke kamarku. Lagi-lagi, setiap aku masuk di kamar ini, aku selalu ngerasa dada aku berat. Sampai kali ini udah terbiasa dengan rasanya. Namun aku penasaran, apakah Kak Dita juga ngerasain hal yang sama? Kak, di kamarku pengap ya? Enggak kok, biasa aja. Di sini malah lebih enak, lebih luas. Kenapa ya cuma aku yang merasakannya? Aku salah apa? Kenapa harus aku? Pertanyaan itu berkali-kali terpintas di pikiranku. Seolah aku ingin protes, tapi nggak tahu dengan siapa. Tapi ya udah, Kak Dita juga tidur denganku di sini. Aku tidur di ranjang bawah, dan Kak Dita tidur di ranjang atas. Malam itu dada aku semakin berat, dan aku sulit tidur. Tapi Kak Dita udah lelah banget. Aku pun berusaha untuk tidur. Tiba-tiba aku tersadar dan terbangun. Lagi-lagi aku mendengar suara pedal gagang pintu lagi yang kuat banget. Perlahan pintu terbuka dengan sendirinya. Tapi aku pun mendengar suara dengkuran Kak Dita dari atas. Aku coba panggil Kak Dita. Kak, Kak Dita. Kak. Sepertinya Kak Dita tidur terlalu nyenyak. Aku bingung naik ke ranjang atas. Aku kaget sampai terjatuh. Ternyata
Kak Dita nggak ada. Refleks aku lari ke kamar Kak Dita. Aku ketuk pintu kamar Kak Dita. Syukurnya Kak Dita terbangun dan buka pintu. Aku langsung tanya, kenapa Kak Dita pindah? Karena katanya kasur di atas gatel-gatel. Aku lupa mengganti spraynya. Itu memang spray dari kosannya yang udah lama banget. Lalu Kak Dita pun nawarin aku buat tidur di kamarnya aja. Meskipun tidur hanya di lantai, rasanya jauh lebih lega tidur di sini. Pagi aku dibangunin Kak Dita. Singkat cerita, aku ke kampus dan selama di kampus aku berkali-kali nelpon dengan ibuku untuk minta pindah kosan. Tapi ibuku malah menasehatiku karena menurutnya aku gak bersyukur dengan keadaan kosan itu. Jujur aja, fasilitas dan keadaan fisik kos itu udah lebih dari cukup buat aku. Malah aku bakal senang dan tenang ada di kos-kosan yang lebih sederhana, asalkan gak ada teror mistis yang seperti aku alami di situ. Jam 5 sore, aku balik dari kampus lagi. Dan lagi-lagi Kak Dita belum ada di kosan. Duh, aku panik lagi. Tapi aku coba melawan rasa takutku. Aku memberanikan diri untuk masuk ke kamar. Aku nunggu sesuatu yang terjadi. Tapi tidak ada yang terjadi. Cuma dada aku yang perlahan semakin berat. Di sini aku nggak berani mandi lagi saat malam atau menjelang maghrib. Aku rebahan di tempat tidur dan tanpa sadar aku tertidur hingga jam 8 malam. Aku bangun siap-siap untuk sholat. Setelah itu aku termenung. Mikir gimana caranya orang tuaku mengizinkan aku untuk pindah dari sini. Aku coba telepon lagi, tapi tetap nggak diizinkan. Aku mulai mikir untuk pindah secara diam-diam aja. Syukurnya aku punya sedikit tabungan yang cukup untuk membayar kosan beberapa bulan. Saat itu pikiran aku udah bulat untuk mencari kosan. Aku coba nyari kosan yang ada di Jogja via online. Saat sedang sibuk dengan laptopku nyari kosan, saat itu aku duduk di ranjang sambil mangku laptop. Aku ngerasain kayak orang yang bolak-balik di dalam kamarku. Dan itu berasa rame banget. Tapi aku gak lihat apapun dan gak dengar apapun di sini. Aku bener-bener ngerasain kayak ada hawa orang lain. Ini rasanya bener-bener aneh banget. Kalau kalian gak tahu gimana rasanya, kalian bayangin kalau kalian sedang ada di suatu ruangan dengan orang yang ramai, tapi semua orangnya diam dan gak bergerak, dan juga gak ada suara, dan kalian coba untuk tutup mata. Pasti ada semacam indera kalian yang bisa ngerasain ada orang lain di dekat kalian kan? Gitulah kira-kira rasanya. Padahal itu di kamar kosku, yang hanya aku sendiri. Nah, saking ngerasa ramenya, dada aku semakin berat. Ini persis banget yang kayak di hari pertama aku rasain. Beratnya gak kayak berat biasanya, tapi jauh lebih berat, panas dan pengap. Tapi anehnya di kulit rasanya dingin, terutama di ujung kaki. Sampai sekarang aku masih merinding ingat rasa aneh ini, dan aku masih bingung gak tahu kenapa bisa. Lalu saat itu aku menghubungi salah satu teman baru aku di kampus, namanya Velin. Padahal baru kenal tadi siang. Aku coba telepon Velin dan minta nginep di kosannya. Dengan nada suaranya yang sedikit ragu, Velin akhirnya mengiyakan permintaanku. Aku pun buru-buru siapin semua barang-barang. Aku membawa semua barang dan berharap ini malam terakhirku di sini. Padahal saat itu aku masih belum nemu juga kosan baru. Saat sedang siap-siap, aku dengar suara pintu kamar Kak Dita dibuka. Oh, pas banget. Sekalian keluar, aku mau pamit juga dengan Kak Dita dan mau makasih sebesar-besarnya udah nemenin aku semalam. Setelah siap-siap dan akan keluar kamar aku gak bisa dibuka. Di sini aku panik sepanik-paniknya. Aku paksa tarik gagang pintunya, tapi benar-benar gak bisa. Aku teriak dari dalam dan berharap Kak Dita dengar. Aku teriak benar-benar sekuat tenaga karena aku panik banget. Tapi Kak Dita gak dengar. Padahal dia sedang nyapu teras kamarnya. Aku mukul-mukul jendela, tetap gak terdengar. Di sini aku nangis dan dada aku kerasa sesak banget. Hingga di sini aku akhirnya sadar gak menghubungi Kak Dita melalui telepon. Entahlah, mungkin karena aku emang gak bisa berpikir secara jernih di saat itu. Syukurnya Kak Dita angkat telepon dan langsung ke kamarku.
Ternyata aku terkunci dari luar. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu siapa yang kunci dan gimana bisa terkunci. Logikanya, kalau terkunci, seharusnya aku dengar saat di dalam kamar. Karena suara klik kuncinya lumayan kencang. Tapi ini sama sekali aku nggak dengar suara kliknya. Dan yang lebih anehnya lagi, kenapa Kak Dita bisa nggak dengar aku saat teriak? Padahal aku dengar suara pintunya terbuka dari dalam. Logikanya, harusnya dia dengar juga dong suara dari dalam kamarku. Tapi saat itu Kak Dita buka pintu dan dia kaget. Kenapa aku bisa terkurung? Saat itu suara aku udah serak, nyaris nggak ada. Aku nangis dan sekujur tubuhku berkeringat. Kak Dita langsung meluk aku. Mungkin saat itu pelukan itu sangat berarti buat aku. Aku benar-benar butuh tempat berlindung. Lalu aku pamit dengan Kak Dita untuk pindahan kosan malam itu juga. Biarpun sebelumnya dia kaget kenapa aku pindah, aku cuma bilang aku ketakutan di sini. Singkat cerita, aku sampai di kosan Felin dan dia kaget aku ngebawa semua barang. Tapi syukurnya Felin nerima aku tanpa keberatan sama sekali. Aku pikir dia akan sangat keberatan. Di sini aku cerita semuanya apa yang terjadi. Dan Felin juga orang yang pertama menganggap cerita ini adalah cerita yang serius. Bahkan Felin menawarkan aku untuk sementara tinggal bareng dia di kosannya. Malam itu akhirnya aku bisa ngerasa lega, biarpun saat mandi aku masih trauma. Padahal saat mandi di kosan Felin gak ada yang aneh-aneh, cuma kerasa masih trauma aja. Di malam ini selama semalaman aku gak bisa tidur, gak tahu kenapa. Biarpun aku udah jauh lebih tenang, tapi ketakutan ini masih belum pergi. Aku benar-benar trauma. Hingga pagi pun aku belum tidur. Tapi kami harus ke kampus. Saat di kampus, aku lemes banget dan akhirnya aku pingsan. Singkat cerita, akhirnya selama kurang lebih seminggu aku demam. Hanya bisa tidur di kosan Felin. Dan akhirnya ibuku datang ke sini. Aku cerita lagi apa yang terjadi di kosan lama itu. Dan ibuku masih tetap menganggap aku tidak bersyukur dengan keadaan kosan itu. Mungkin karena aku pergi menginap di kosan Felin yang jauh lebih mewah. Karena kosan Felin bisa dikatakan bukan kosan lagi, tapi semacam apartemen. Semua fasilitas ada termasuk kolam dan taman. Sampai sekarang ibuku masih tidak percaya dengan itu. Dan aku juga masih bingung dengan apa yang aku rasakan sebelumnya. Tapi selama aku tidur di rumah Felin, aku juga bingung kenapa aku sering banget mimpi tentang Deoki. Aku lupa mimpinya kayak gimana, tapi yang aku ingat itu Deoki. Aku juga bingung soal ibu kosnya. Dari semuanya, aku benar-benar bingung dengan ibu kos itu. Tapi, kenapa cuma aku yang merasakan keanehan itu? Kenapa Kak Dita dan anak-anak kos lain di situ nggak merasakan apapun? Sampai sekarang aku masih bingung dengan itu semua. Tapi itu udah lewat. Aku juga udah gak trauma lagi dan gak lagi ngerasain hal-hal seperti itu semenjak aku tinggal bersama Felin di kosannya. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!